Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali untuk Fed Gold ya. Kemarin sayang sekali ya, area entry untuk kita menunggu di sini ya, dan di sini itu tidak terjangkau ya. Market justru langsung melakukan kenaikan di area-area sini ya. Dia sudah melakukan kenaikan di area-area sini ya. Jadi kita tidak dapat entry ya, berarti anggap belum rezeki, seperti itu saja ya. Jika kita lihat di time frame M30 yang kemarin ya seperti itu, di time frame H1 di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang market struktur ya. Di sini jika kita mengacu pada broker Oanda ya, ini ya. Nah, di sini pembentukan choknya itu ada di ini ya, di situ. Lalu membuat bos di area sini. Tapi jika kita ke broker forex.com ya, itu choknya itu sudah di sini ya. Ternyata choknya itu sudah berada di sini ya. Choknya itu berada di sini. Tapi ini jika saya ukur kemarin ini masih belum break ya. Jadi seperti itu. Di sini dia membuat sebuah bos ya. Di sini membuat sebuah bos setelah dia mengambil penurunan di sini ya. Kemudian ini menjadi valid low ya, ini valid high, kemudian valid high ini di break ya kemarin. Dan kita setelah break kemarin di sini ya, kita menunggu open posisi B-nya sebenarnya. Tapi sayangnya di sini setelah dia membentuk sebuah bos ini kemarin ya, tidak ada penurunan sampai di area SNR US yang kita marking yang kemarin itu ya. Tapi di sini market justru dari sini dia melakukan kenaikan langsung ya. Sekarang kita analisa ulang kembali ya, seperti biasa ya. Kita analisa mulai dari time frame daily ya. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, di area ini, di time frame daily ini ada sebuah setup CP1B ya. Di sini ada setup CP1B, maka ini indikasinya market akan menuju sampai di level 161 Fibo retracement ini ataupun Fibo musang ya. Tapi kemarin di sini belum sampai ya. Di sini dia belum sampai, sudah di reject ke bawah ya. Belum sampai di level 161 maka sudah di reject ke bawah. Bahkan di sini shadownya sangat panjang sekali ya. Ini mengindikasikan bahwa ada seller di area sini yang sangat kuat ya, sehingga menimbulkan sebuah shadow yang cukup lumayan panjang ini ya. Apakah ini nanti masih bisa mencapai di level 161? Menurut saya bisa saja ya, selama dia belum mampu break candle bearish ini ya. Selama dia belum mampu break dengan body candle di time frame daily ini ya, ini bisa saja akan sampai di level 161 ya. Selama dia belum membentuk sebuah setup CP1 seperti ini ya. Jika dia nanti mampu break, maka ini menjadi konfirmasi sell ya. Jadi seperti itu. Di sini akan saya ukur ya. Saya ukur di sini ada sebuah imbalance ya. Di sini ada sebuah imbalance. Nah, imbalance ini bisa saja ya, ini nanti diisi oleh market ya. Imbalance ini bisa saja nanti diisi oleh market. Di sini akan saya, nah, imbalance ini bisa saja nanti diisi oleh market ya, mengambil demand ini ya, karena demand ini terbilang masih fresh ya. Bisa saja nanti diambil lalu melakukan kenaikan, bisa saja seperti itu. Tapi jika ini nanti mampu di break seperti tadi yang sudah saya katakan, berarti ini menjadi konfirmasi sell ya, dengan catatan break body ya di time frame daily ini. Di time frame daily kita sudah mendapatkan datanya seperti itu ya. Sekarang kita ganti time frame H4 seperti biasa ya. Di time frame H4 jika kita analisa seperti biasa ya, tentu kita mengambil base-nya terlebih dahulu ya. Kita marking base-nya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah base ya, base demand, karena SND ini atau demand ini berada di bawah harga running ya. Kita marking lagi di bawahnya sini ya. Saya akan marking dua saja di sini ya. Saya akan marking dua saja demandnya di sini. Ini akan saya marking sampai shadownya yang di sini ya. Saya marking sampai shadownya candle bullish ini ya. Sebenarnya yang atas ini juga demikian. Ini saya ganti warna karena ini sebuah base. Saya ganti warna seperti itu ya.
Ini bisa dimarking sampai shadownya ini ya, shadow ini. Nah, seperti ini ya. Itu batas-batas penurunannya ya. Ingat di sini tadi ada sebuah imbalance yang wajib diisi oleh market ya untuk keseimbangan harga di time frame daily tadi ya. Ini yang warna kuning ini adalah imbalance-nya ya. Bisa saja nanti dia mengisi itu. Oke. Jadi di sini ada sinyal penurunan untuk mengisi imbalance ini ya, dikenaikan ini ya. Jadi seperti itu. Oke, karena di base supply-nya di time frame H4 ini ya, di sini base supply-nya tidak kemarin ini saya sebenarnya menunggu entry di area-area sini ya, tapi tidak tertrigger karena dia sudah di reject ya. Di sini ada shadow ya, ini juga memiliki akurasi juga ya, seperti di video sebelumnya kayaknya sudah saya jelaskan, shadow seperti itu akan memiliki pantulan harga. Oke, sekarang kita ganti time frame di H1 setelah kita marking base time frame H4 ya. Nah, jika kita lihat di time frame H1 ini ya, di sini ada formasi candle CP1 sell ya. Ini adalah formasi candle CP1 sell ya. Di sini candle CP1-nya ya, ini bisa menjadi area-area entry kita ya. Candle CP1 ini bisa menjadi area-area entry kita untuk melakukan open posisi sell-nya ya. Di atasnya ini adalah IB-nya ya. Di sini adalah IB-nya. Ini juga area entry kita jika kita melakukan open posisi sell. Ya. Apakah kita bisa mengukur pakai Fibo? Tentu sudah bisa ya. Dan apakah ini nanti akan valid? Ya, mudah-mudahan saja. Untuk formasi ini valid, kita cukup mengambil take profit di level 161 ya. Kita bisa mengambil take profit di level 161. Tapi karena ini trennya naik ya, trennya ini naik ya, jadi kita wajib mengatur risiko nanti ya. Nah, kenapa saya berani mengukur pakai Fibo? Karena di sini dia sudah sampai di area-area SNR yang sudah kita tentukan kemarin. Di sini ada area SNR ya. Di sini ini adalah order blocknya ya. Di area sini ini adalah jam-jam sesi New York ya. Ini yang hitam ini ya. Nah, di sini dia direspon ya, direspon sehingga menimbulkan reject yang tadi ya. Nah, di sini market merespon. Jika kita lihat di sini market merespon area ini. Nah, maka di situ saya berani untuk mengukur pakai Fibonacci retracement-nya atau Fibo Musang ya. Jadi di sini target kita nanti sampai di level 161 terlebih dahulu ya. Jika itu nanti mampu di break ya, bisa saja nanti sampai di level 261 ya. Tapi untuk hari Senin itu sepertinya bank-bank besar ya itu masih libur ya. Jadi menurut saya kemungkinan ini nanti masih sideways di area-area sini ya. Kemungkinan besar nanti masih sideways bermain-main di area-area sini, membuat sebuah liquidity ya. Setelah dia membuat liquidity ya, banyak liquidity di situ, bisa saja dia mengambil SL-nya para retail di sini. Kemudian setelah dia mengambil, baru melakukan penurunan ya. Umpama di sini ada yang mengambil open posisi sell, diambil SL-nya, tapi jika dia melakukan open posisi B ya, ini nanti dia akan sampai di target sini ya, area kita ya. Yang jelas di sini kemungkinan besar nanti market akan sideways terlebih dahulu karena di hari Senin ada bank besar yang libur ya. Jadi bisa saja di time frame daily ini nanti dia akan membuat sebuah base ya. Nanti bisa saja dia membuat sebuah base seperti ini ya. Bisa saja dia membuat base seperti itu ya. Ini menurut analisa saya ya. Kita kembali di time frame H1. Oke, kita kembali di time frame H1 ya. Nah, di sini jika kita mengacu pada market struktur ya. Di sini market strukturnya dia baru saja membuat bos di time frame H1 ini ya. Di sini dia membuat bos. Nanti ada kemungkinan dia retest ya untuk melakukan kenaikan lagi ya. Kemarin sebenarnya setelah dia membuat bos ini seharusnya dia retest ya. Tapi kita menunggu di area sini sayang sekali tidak direspon ya. Jadi seperti itu.
Oke, di sini akan saya jelaskan untuk entry-entry-nya ya. Nah, ini adalah base-base yang sudah kita marking tadi di time frame H4 ya, base-base-nya di area situ. Nah, saya akan mengambil sel ya di area-area sini. Tentu di area-area IB dan area breaker block atau CP1 sel ini ya, di kadar CP1 ini juga memiliki akurasi untuk melakukan penurunan ya. Oke, di sini akan saya marking supaya nanti entry kita bisa pas ya. Nah, di sini saya marking seperti ini ya, ini shadow dan di shadow teratas yang ini ya. Ini batas kita bisa memasang SL di area sini ya. Di sini ada sebuah imbalance. Jika ini nanti mampu diisi, maka kita bisa open posisi sel di area breaker block ini atau CP1 sel ini ya. Oke, jadi untuk analisa pertama saya akan mengambil open posisi selnya di sini. Untuk SL ya di atas sini. Untuk take profitnya kita ambil di base demand H4 tadi ya. Untuk take profitnya kita mengambil di base demand H4 tadi yang sudah kita marking. Ini adalah take profit pertama kita karena kita ini melawan tren ya. Jadi untuk mengambil take profit kita bisa di situ ya. Ini perbandingannya sudah 1:3,38 ya. Ini sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat besar. Nah, jika ini nanti gagal ya, tentu untuk sel berikutnya yang terakhir ya, itu di area sini, di area IB-nya ini ya. Untuk take profit tetap take profit pertama untuk SL kita bisa menaruh di atas swingnya seperti ini ya. Ini perbandingannya sudah hampir 1:2 ya, 1,97 ya. Ini jika kita di sini shadownya ya, supaya lebih sharp nanti untuk entry-nya. Di sini saya kurang naik sedikit. Ini sebenarnya saya ukur tadi sudah ada 1:2 ya. Di sini kita sudah ada 1:2. Nah, oke. Jadi untuk area entry kita bisa seperti itu ya. Jika ingin mengecilkan risiko ya, untuk entry yang ini kita bisa mengecilkan risiko ya, karena ini adalah SNRUS. Kita bisa mengecilkan risiko di time frame M30. Kita ambil suplainya. Nah, kita bisa mengambil suplainya. Nah, di sini suplainya ya, di sini jika saya kasih garis rectangle lagi ya, ini ada di sini ya, ada di sini ya. Ya sebenarnya sangat kecil ya, perbandingannya sangat kecil. Jika kita mengambil suplai di time frame M30 ini perbandingannya sangat kecil ya. Ya ini tergantung teman-teman ya. Gunakan ini sebagai indikator untuk analisa teman-teman ya, jangan dibuat sebagai sinyal ya. Jadi analisa saya seperti itu untuk minggu kedepannya. Tapi di sini masih ada indikasi market nanti akan sideways terlebih dahulu karena di hari Senin dia ada libur ya, di bank-bank besar itu ada libur. Di sini bisa saja market membuat liquidity ya, kemudian dia bisa saja sweep mengambil area supply ya, entah itu di area breaker block ini atau supply yang ini, lalu dia nanti akan mengambil liquidity ini semua untuk sell ya. Jadi analisa saya untuk sementara seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini sangat simpel sekali. Kita hanya mengambil area base pertama di area base supply and demand di time frame H4. Kemudian kita ganti time frame H1 untuk SNR US-nya ya. Jadi demand ini untuk take profit kita atau bisa untuk area entry kita melakukan open posisi B-nya ya. Itu tadi saya jelaskan untuk sell-nya ya. Jika untuk B-nya tentu kita bisa mencari area SNR US di dalam base time frame H4 itu tadi ya. Jadi untuk B-nya kita bisa menunggu di area sini ya. Kalau saya lebih di sini karena ini bertepatan dengan sesi New York ya. Untuk area B kita bisa menunggu di area situ dan bertepatan di level 161 ya. Dan untuk entry konfirmasi seperti biasa ya, jika ini nanti market melakukan kenaikan ini ya di area sini, jika ingin menunggu konfirmasi bisa saja ya di time frame kecil misal M15 ataupun di M5, bahkan di M1 juga bisa. Kita tunggu jika dia nanti masuk di area sini, area markingan kita ini ya, kita tunggu sampai membentuk
struktur seperti ini ya. Sebentar, kita tunggu seperti ini marketnya break. Nah seperti ini, kemudian tunggu retest hajar sell. Biasanya di sini di time frame M5 atau M1 bahkan M15 ya, itu di area-area sini biasanya itu ada sebuah imbalance ya, di area-area sini untuk kita open posisi sellnya ya. Jika kita menunggu entry dengan konfirmasi ya, ini formasi untuk entry kita jika kita entry dengan konfirmasi ya. Jadi formasinya seperti itu ya. Demikian juga jika nanti di sini apabila tidak membentuk formasi seperti ini ya, kita bisa menunggu di area-area sini ya sampai dia membentuk formasi seperti ini ya. Ingat formasinya high, low, new high, lalu membuat break low. Setelah membuat new high ini ya, kita tunggu retest hajar sell. Inilah formasi entry-nya ya. Jadi seperti itu. Di video sebelumnya sepertinya sudah saya jelaskan ya. Demikian pula untuk B nanti di sini ya, kita menunggu formasi seperti itu. Untuk B ya, membuat new low, break high, retest B ya. Di time frame kecil biasanya di sini ada imbalance ya, di area situ biasanya ada imbalance ya. Di video kemarin di sini juga saya jelaskan ya, di posisi ini itu ada semacam itu ya. Jadi bisa saja di area ini nanti di time frame kecil ya, itu ada sebuah imbalance untuk kita melakukan open posisi B. Jika market nanti sampai di sini membentuk formasi seperti ini, kita sudah bisa B ya. Tapi jika dia tidak membentuk seperti ini, kita tidak boleh open posisi B jika kita tipe entry secara konservatif atau menunggu konfirmasi ya. Demikian pula untuk sell tadi ya. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside